Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya takdimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mundawakil Allah SHMM selaku Pangsu Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Ustadz Abdul Aziz Wahab BMAG. Yang saya hormati dosen pengampu, yakni Ustadzah Nur Fatimah MPD, dan tak lupa juga teman-teman seperjuangan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam yang berjudul Panca Indera pada Manusia. Baik, silahkan disaksikan. Nah, yang A itu adalah pengertian panca indera, yang dimana itu panca indera itu adalah alat-alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia itu sering disebut panca indera, yang dimana karena terdiri dari 5 indera. Yang pertama itu indera penglihat, yaitu mata. Yang kedua indera pendengar, yaitu telinga. Yang ketiga indera pembawa atau pencium, yaitu hidung. Yang keempat itu indera pengecap atau lidah. Nah, yang terakhir itu adalah indera peraba, yaitu kulit. Nah, yang B itu adalah macam-macam panca indera, yang dimana yang pertama itu indera penglihat, yaitu mata. Nah, mata itu merupakan indera penglihat yang sangat kompleks. Nah, tidak hanya terdiri dari bola mata, tetapi juga didukung oleh bulu mata, alis, dan kelopak mata. Nah, organ ini itu berfungsi menangkap cahaya, warna, serta bentuk benda, sehingga itu memungkinkan manusia untuk melihat dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu indera pencium atau hidung. Hidung merupakan organ penting yang menonjol di wajah vertebrata, yang berfungsi sebagai saluran pernafasan, dengan menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara, sekaligus berperan dalam resonansi suara. Selain itu, hidung juga berfungsi sebagai organ sensorik, penciuman melalui sel penciuman, dan silia halus yang dapat menangkap rangsangan berupa bau atau bahan kimia dalam bentuk gas. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu indera pendengar atau telinga. Telinga merupakan organ pendengaran sekaligus penjaga keseimbangan tubuh. Setiap vertebrata memiliki sepasang telinga yang simetris, berfungsi mendeteksi gelombang suara serta membantu orientasi tubuh. Meskipun telinga menangkap suara, proses pengenalan dan penafsirannya dilakukan oleh otak melalui saraf vestibulocochlearis. Nah, yang keempat itu adalah indera peraba, yaitu kulit. Nah, kulit itu merupakan indera peraba yang berfungsi merasakan sentuhan, suhu, dan nyeri, dengan bagian paling sensitif terhadap pada ujung jari dan bibir. Nah, untuk yang kelima yaitu indera pengecap, yaitu lidah. Lidah itu merupakan kumpulan otot rangga di dasar mulut yang berfungsi penting dalam pencernaan dengan membantu mengunyah, menelan, serta membolak-balikan makanan. Nah, selain itu, lidah itu juga berperan dalam berbicara, dan sebagai indera pengecap itu melalui tunas pengecap yang terdapat pada papila terbentuk benang, jamur, dan dataran berparit di permukaan. Selanjutnya yaitu bagian-bagian panca indera. Bagian-bagian panca indera yang pertama yaitu bagian-bagian mata, yang terdiri atas kornea, iris dan pupil, lensa, retina, syaraf optik, cairan aqueous, dan vitreous humor. Yang terakhir yaitu sklera dan koroid. Setelah bagian-bagian mata, lanjut kepada bagian-bagian hidung atau indera penciuman. Yang pertama yaitu lubang hidung dan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran. Yang kedua yaitu rongga hidung dan selaput lendir yang berfungsi melembabkan udara dan menangkap molekul bau. Yang ketiga yaitu reseptor penciuman atau olfaktori yang berfungsi sebagai mendeteksi bau. Yang terakhir yaitu syaraf olfaktori yang berfungsi sebagai mengirim sinyal bau kepada otak. Nah, untuk yang selanjutnya itu nomor 3, yaitu bagian-bagian telinga. Nah, bagian-bagian telinga ini ada 3 bagian, yaitu bagian telinga luar, bagian telinga tengah, dan bagian telinga dalam. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sini. Ini adalah gambar bagian-bagian telinga
Nah, yang pertama itu adalah daun telinga, yang kedua saluran telinga, yang ketiga tulang martil, yang keempat gendang telinga, yang kelima tulang landasan, yang keenam tulang senggurdi, yang ketujuh tiga saluran setengah lingkaran, yang kedelapan saluran eustachus, yang kedelapan saraf pendengaran, yang kelima rumah siput atau koklea. Nah, yang selanjutnya itu adalah nomor 4, yang dimana itu ada bagian-bagian lidah, yang dimana bisa kalian lihat sendiri pada gambar tersebut. Di situ ada bagian-bagian lidah, yang dimana sebelah kiri itu terdapat celah ujung, lalu tubuh lidah, dan yang sebelah kanan itu ada amandel lidah, amandel langit-langit tenggorokan, jendela buntu, dan celah lidah. Next, selanjutnya yaitu bagian-bagian pada kulit atau indera peraba. Yang pertama yaitu epidermis, berfungsi sebagai lapisan luar pelindung tubuh. Yang kedua yaitu dermis, yang berfungsi sebagai terdapat saraf peraba atau kelenjar keringat dan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu hipodermis, yang berfungsi sebagai lapisan lemak untuk cadangan energi dan pelindung. Yang terakhir yaitu ujung saraf peraba, yang berfungsi menerima rangsangan sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Fungsi utama pada kulit yaitu merasakan rangsangan dari luar dan melindungi tubuh. D. Mekanisme panca indera. Yang pertama yaitu mekanisme pada mata. Cara kerja mata manusia sama dasarnya dengan cara kerja kamera, kecuali cara mengubah fokus lensa. Sinar yang masuk ke mata sebelum sampai ke retina mengalami pembiasaan 5 kali, yaitu waktu melalui konjungtiva, kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Itu mekanisme hidung, yang dimana indera penciuman bekerja itu dengan mendeteksi molekul-molekul bau di udara melalui reseptor penciuman yang terdapat pada olfactory epithelium di tenggorokan hidung. Nah, reseptor tersebut itu mengirim sinyal ke olfactory bulb melalui saraf penciuman. Nah, itu lalu diteruskan ke otak untuk diolah sehingga kita itu dapat mengenali dan membedakan berbagai jenis bau. Nah, yang selanjutnya itu nomor 3, yaitu mekanisme telinga, yang dimana itu proses pendengaran terjadi ketika gelombang bunyi masuk ke telinga dan menggetarkan gendang telinga, lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke koklea. Nah, getar tersebut itu menggerakkan cairan limfa dan membran dalam koklea sehingga mengaktifkan organ kurti dengan sel-sel rambutnya. Nah, kemudian sel rambut yang tertekan oleh pembran menghasilkan impuls listrik yang dikirim melalui saraf pendengaran ke otak. Nah, di otak itu impuls ini itu diproses sehingga kita itu dapat mengenali dan membedakan suara. Mekanisme yang nomor 4 yaitu mekanisme lidah. Indera pengecap bekerja dengan mendeteksi rasa makanan atau minuman yang telah larut di dalam mulut melalui ujung-ujung saraf pengecap. Rangsangan tersebut diteruskan ke otak, lalu diproses sehingga kita dapat merasakan berbagai macam rasa. Mekanisme yang nomor 5 yaitu mekanisme pada kulit. Kulit berfungsi sebagai indera peraba yang dapat menerima rangsangan berupa sentuhan, panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Rangsangan tersebut diteruskan oleh reseptor melalui saraf ke otak, lalu diolah sehingga kita dapat merasakan dan memberikan tanggapan terhadap rangsangan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah kelainan atau penyakit pada panca indera. Nah, yang pertama itu adalah penyakit pada mata. Nah, penyakit pada mata itu kelainan tersebut itu dapat disebabkan oleh faktor usia seperti presbiopi dan katarak. Nah, yang kedua itu bentuk bola mata yang tidak normal seperti piopi, hipermetropi, dan
astigmatisma. Nah, yang ketiga itu gangguan fungsi sel-sel mata, yaitu imaralopi atau rabun senja. Nah, yang keempat itu maupun kekurangan nutrisi seperti penyakit kleoroftalmi dan keratomalacia. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada penyakit pada hidung. Nah, penyakit pada hidung itu yang pertama itu bisa bertumbuhan jaringan abnormal seperti penyakit angiofibroma juvenile dan papilloma juvenile. Nah, yang kedua itu reaksi alergi pada hidung, yaitu sinusitis alergica. Nah, yang ketiga itu peradangan, yang dimana penyakit disebut sinusitis. Nah, yang keempat itu hingga infeksi virus pada hidung, yang dimana seperti penyakit salesma dan influenza. Nah, yang kelima itu selain gangguan pada fungsi penciuman, juga itu bisa terjadi misalnya anosmia yang menyebabkan hilangnya kemampuan membau. Yang ketiga yaitu penyakit pada telinga. Telinga sebagai organ pendengaran dapat mengalami berbagai gangguan, mulai dari ketidakmampuan mendengar atau tuli, infeksi atau congkak, otitis eksternal, perikondritis, peradaban kulit atau eskim, sehingga cedera yang dapat mengubah bentuk telinga atau telinga bunga kol. Selain itu, telinga juga bisa mengalami pertumbuhan jaringan abnormal berupa tumor jinak maupun ganas atau kanker. Yang nomor 4 yaitu penyakit pada lidah. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan rasa ini diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya, otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu adalah penyakit pada kulit. Nah, penyakit pada kulit itu salah satunya jerawat. Nah, itu dipengaruhi oleh hormon dan kulit berminyak atau kotor. Nah, yang kedua itu adalah panu dan kadas, itu disebabkan oleh jamur. Nah, yang ketiga klabies. Nah, itu disebabkan oleh parasit dan dapat menular. Nah, yang keempat itu adalah eksim yang berupa peradangan kulit yang kronis, biang keringat, dan akibatnya itu tersumbat kelenjar keringat. Akhirnya bisa membuat penyakit eksim. Nah, segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang indera. Nah, segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang panca indera. Mungkin ada yang bisa dipertanyakan. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam terkait materi panca indera. Jika ada salah, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.